Minggu tanggal 26 Juli 2020. Oke, kita sembahyang. Oke, Allah ya tebo paranukan nila lutainan ni kasih tamu solanasang la sipul umpenombai kami. La pasaka katuang ki memang mati Allah malabi ini. La sakit kami tahu itu lambengan dan kami. Ni pasakikan solanasang kami tahu mi. Nah, udah di kami nomban lan Allah ya teh la luming kamaram pa kamarak isangan ni. La pangisi persembahyang. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, menjalani hidup ini kita perlu banyak belajar dari firman Tuhan. Melakukan suatu hal yang berkenan kepada Tuhan, walaupun itu dipandang kecil, namun mempunyai dampak yang luar biasa. Seperti perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, di mana biji sesawi yang sangat kecil namun bisa tumbuh menjadi sebuah pohon. Demikian juga dengan ragi yang sedikit namun dapat menentukan tepung terigu menjadi roti. Raja Salomo tidak meminta kepada Tuhan kekayaan, kekuasaan, umur panjang, namun yang diminta adalah hikmat. Raja Salomo meminta hal kelihatan kecil, namun berdampak yang luar biasa. Karena memiliki hikmat akan membuat kita mampu membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan menurut kehendak Tuhan. Marilah kita hidup dengan berbuah dalam hikmat Tuhan, dan terpujilah Allah yang hikmatnya besar. Mari berdiri, NKB 3, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Dunia
ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertaimu. Salam bagimu juga. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 kita akan baca secara responsorial. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Cari wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya Firman-Nya diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Sebagai milik pusaka yang ditentukan bagi. Amin. Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Dengan syukur pujilah Tuhan. Segenap jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama dan kita akan mendengarkan dasar kita Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saudara, firman Tuhan mengingatkan dan juga mengajak kita
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. NKB 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 5. Seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi,
Mari dengan segala kerendahan hati dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, bahwa kami sering lalai melakukan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu karena mengikuti kehendak hati kami yang jahat. Bahkan kami sering menyakiti sesama kami melalui tutur kata dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. NKB 14. Berilah Roh-Mu kepadaku, karena Kristus pun nyatalah. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. NKB 17, Agunglah kasih Allahku. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan kedua, merespon berita anugerah yang telah diperdengarkan kepada kita. Kasih Allahku
akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk memberikan persembahan kepadanya. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. NKB 133 kita nyanyikan mengiringi pundi persembahan. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lembat, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur atas keluarga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Syukur padamu Allah Bapa dalam kerajaan sorga, jikalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah yang boleh diberikan kepada kami. Dan dalam persekutuan kami hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau menerima persembahan ini, baik yang berupa uang melalui pundi persembahan, bahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Berkatilah, semoga boleh digunakan untuk menyebarluaskan firman-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan.
Dan yang masih sisa pada kami Tuhan juga berkati. Semoga itu boleh menjadi saluran berkat bagi kami secara pribadi maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, sambut sempurnakanlah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan NKB 199 ayat 1, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15, dan bacaan kedua dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39, dan Matius 13 ayat 31 sampai 35. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau menghimpunkan kami bersama di tengah-tengah keberadaan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kami sadari diri kami bahwa kami adalah orang istimewa di dalam Engkau. Dan kami meyakini dengan sungguh bahwa firman-Mu akan selalu mengajarkan kepada kami bahwa sekecil apapun kami, bahkan ketika dunia melihat kami tidak berarti, maka Engkau menjadikan kami berarti Tuhan. Biarlah Roh-Mu akan senantiasa ada bersama dengan kami, bagi hamba-Mu dan juga saudara-saudara kami yang ada di tengah-tengah peribadahan di rumah mereka saat ini. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Firman Tuhan, doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo
di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Pengharapan anak-anak Allah. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula,
mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita berdiri mendengarkan Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35. Matius 13 ayat 31 sampai 35, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang mendengarnya disebut orang berbahagia. Amin.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saudara-saudara sekalian, dalam sebuah pengharapan kepada kita bahwa Bapak Ibu, baik selaku yang dituakan orang tua di rumah, seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan saat ini dan beribadah bersama, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan kuat. Dimuliakan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita, dan dari seluruh bacaan firman Tuhan kita akan merenungkannya dalam satu pokok perenungan, berbuah dalam hikmat Tuhan. Berbuah dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu, dalam banyak perkara, dalam banyak hal, seringkali kita mendengarkan setiap ungkapan-ungkapan pesimis dan juga ungkapan sinis yang banyak orang sampaikan dalam berbagai kehidupan. Ada orang yang kadang mengatakan, apa du kalana tumpu titik. Ada orang yang mengatakan, pia-pia titik. Dan sebagainya. Ada banyak hal yang dunia ketika kita melihatnya bahwa di dunia, dalam kerajaan dunia ini selalu saja ada hal-hal yang justru berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus mengenai hal kerajaan surga. Betul-betul berbeda saudara-saudara ketika dia mengatakan kerajaan surga itu dalam sebuah perumpamaan. Di Injil Matius bacaan kita tadi. Dua hal yang ia tekankan mengenai hal kerajaan surga itu. Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Dan yang kedua seperti digambarkan seperti ragi. Menarik untuk diperhatikan bahwa dua benda ini keduanya memiliki sebuah hal yang sama. Dianggap kecil dan tidak diperhitungkan. Itu yang mau dikatakan tentang hal itu. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil, sedangkan ragi bukanlah sesuatu yang menarik dan jarang dicari. Tapi coba kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaannya itu. Ketika dia berkata dan berbicara tentang biji sesawi, dia menggambarkan tentang sebuah hal yang kecil, namun bisa menjadi tanaman yang besar. Waktu bertumbuhnya juga tidak dapat dideteksi dengan baik, dan juga tidak mungkin bisa diamati. Tadu kapaku tandeme lombo mesti tak mukil leme lombo masuk setiap biji na pako nabi itik. Ma adin dempa na basa Pak Pendeta Joni selalu pendeta kita tan nasule jumai. Serah. Sesuatu yang sangat kecil, benih yang sangat kecil, dan tentu dalam waktu bertumbuhnya itu tidak dapat dideteksi dan juga tidak dapat diamati. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan tadi itu, dari semua biji-biji yang lain, benih-benih yang lain, biji sesawi itulah yang paling kecil. Yang paling kecil. Tapi saat sudah ditaburkan dan dia bertumbuh, indah palantir itu. Bayangna, tuomo, dia akan menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain, kata firman Tuhan tadi. Sesudah itu bahkan menjadi pohon, dan burung-burung akan datang bersarang di cabang dan ranting-rantingnya. Ada sesuatu yang berguna berarti dari sebuah benih yang sangat kecil itu. Sekalipun dalam pandangan orang, ketika hal itu mau digambarkan dengan hal bagaimana orang melihat hal-hal kecil, selalu melihat tak gaina.
Saudara-saudara, dari permulaan yang kecil, ya, ini digambarkan sebagai arti hidup selaku orang Kristen, selaku warga kerajaan surga. Dimulai dari ukuran yang kecil, dimulai dari yang sederhana, bahwa dari permulaan yang kecil terjadi perkembangan yang terus akan menjadi pertumbuhan yang besar. Dan justru dari hal-hal yang kecil itu, maka pekerjaan Tuhan yang besar dapat diwujudkan, dapat dinyatakan. Dan memang kekristenan dimulai dari hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang kelihatannya tidak berarti sama sekali. Akan tetapi begitu juga dengan biji di antara tanaman, kekristenan itu terus bertumbuh dan memberi buah yang baik. Hal yang kedua yang disampaikan tadi itu persoalan ragi. Apa yang dia mau katakan? Benda yang memiliki reputasi yang mungkin tidak terlalu baik, buruklah. Siapa yang biasa melihat ragi? Tapi ada hal yang baik yang dia mau katakan, bahwa jika dicampur dengan adonan tepung akan menjadi sebuah hal yang menjadikan adonan menjadi lembut, lezat untuk sebuah pembuatan kue. Dan karena itu saudara, Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama ragi. Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini dalam menyikapi cara pandang orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai orang-orang yang terhormat, bahkan melihat Yesus dan memandang Yesus berserta dengan pengikut-pengikutnya sebagai orang-orang yang tidak berarti, atau bahkan dalam pandangan orang Farisi, orang Yahudi, Yesus dan para pengikutnya itu dipandang sebagai orang yang hina dan tidak berarti, dianggap remeh. Tuhan Yesus mau mengatakan, inilah pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan memakai orang-orang yang diremehkan, bahkan orang-orang yang dibuang oleh masyarakat, untuk mempengaruhi hidup mereka dan hidup masyarakat. Jadi bagi Yesus, saudara-saudara, kendati kita mungkin dianggap kecil, dianggap tidak berarti, tetapi kalau kita memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan memakai kita keluar untuk diutus, memberi pengaruh bagi dunia ini. Dan itulah buah-buah daripada hikmat roh Kristus yang ada pada kita. Memang ada hal yang memang harus dibandingkan dalam bacaan kita tadi, dalam kitab Raja-Raja itu, bahwa ketika seseorang itu memberi dirinya, membuka kehidupannya, membuka hatinya untuk menjadi bagian di mana ada ruang kosong yang menjadi tempat roh Tuhan ada di dalamnya, maka dia akan mampu untuk menjalani kehidupan ini dan membuat hidupnya berarti. Saya kira memang persoalan-persoalan kita adalah seringkali tidak ada ruang-ruang roh di dalam kehidupan kita. Nah, gambarkan tahu susite. Sebuah tanaman itu ketika dia bertumbuh di tanah yang tidak ada ruang-ruang udara masuk di dalamnya, maka pohon itu tidak akan bertumbuh dengan benar. Pohon itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Dia akan menjadi kerdil dan tidak akan menghasilkan buah yang baik. Manakala sebuah tanaman itu di tempat di mana dia ditanam lalu ada ruang-ruang kosong untuk udara masuk di dalamnya, maka dia akan bertumbuh subur, bertumbuh besar dan bisa menghasilkan buah yang baik. Dan itu yang kemudian dinyatakan oleh Salomo dalam hal dia senantiasa membuka kehidupannya untuk roh Tuhan hadir di dalamnya, sehingga dalam menjalankan sebuah tanggung jawab dan juga dalam menjalankan sebuah perannya menjadi seorang yang harus memimpin,
tidak pernah mengatakan bahwa saya lebih kuat dari yang lain, saya lebih bisa dari yang lain, saya lebih mampu dari yang lain. Tetapi yang ia katakan adalah dia memohon hikmat dan pengertian kepada Tuhan. Dalam roh ada hikmat. Dalam roh ada hikmat. Dengan demikian Tuhan memuji dirinya. Dengan begitu segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya, keperluannya ditambah-tambahkan kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang Kristen itu boleh mengarahkan pandangannya kepada gambaran biji sesawi dan ragi. Artinya apa saudara? Bagaimana setiap orang Kristen bertumbuh dan berkembang? Bagaimana setiap orang Kristen itu boleh dalam segala keberadaannya, walaupun ia dianggap rendah, walaupun ia dianggap kecil, walaupun dianggap tidak berarti, tetapi pada akhirnya ia akan menghasilkan buah-buah yang baik dan juga sebuah kehidupan yang berarti. Orang Kristen itu mestinya hidup dalam berbagai keberadaannya. Ya, sana pokada teman-teman, semua manusia orang Kristen itu dua hal yang harus dipahami pada dirinya. Bahwa dia harus memahami bahwa dirinya itu punya identitas yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kehidupan kita, karena itu kita sungguh istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi di balik daripada keistimewaan itu, mesti juga kita harus sadar diri dan tahu diri, supaya semua itu berbarengan dengan baik, menyadari identitas tetapi selalu tahu keberadaan diri kita. Karena itu saudara, dalam setiap pekerjaan pelayanan dan pengabdian mesti dikerjakan dengan rendah hati tanpa harus memuji-muji diri, apalagi keberhasilan, karena itu akan berbuah menjadi sebuah kesombongan. Dalam bacaan kita dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita, dan dengan tegas disampaikan dalam ayat 28 bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang mau dikatakan tentang hal ini saudara? Ada sesuatu yang sudah harus diketahui setiap orang percaya, bahwa dalam segala sesuatu selalu ada roh yang memimpin nurani manusia. Dan percaya bahwa dalam segala sesuatu juga roh mimpin cara berpikir manusia agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki atau dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja. Nah, dalam teks aslinya disebut dalam bahasa Ibrani itu sunergei. Artinya secara bersama melakukan sesuatu, secara berkesinambungan dan terus menerus. Kegiatan yang berlangsung terus menerus tanpa ada batasnya, dan tanpa ada sekatnya, dan tanpa ada jenis masalahnya. Gitu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bahwa Dia mau mengatakan bahwa Allah hadir bekerja bersama dengan kita tanpa ada sekatnya, tanpa ada batasnya, tanpa ada jenis masalahnya. Dalam segala sesuatu. Dengan demikian, apa yang Paulus mau katakan melalui firman Tuhan ini, dalam setiap peristiwa dan kejadian, Allah bekerja menggunakan semua peristiwa itu untuk mendatangkan setiap kasih-Nya. Artinya bahwa setiap peristiwa akan menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk sebuah proses
pendewasaan orang percaya. Nah, saudara, ada banyak kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat sekarang ini. Selain daripada maraknya wabah penyakit yang hampir semua orang saat sekarang ini antara jenuh, jengkel, malas, lalu kemudian berakibat dengan berbagai ekspresi diri masing-masing. Ada yang suka beleki, ada yang terlalu takut, macam-macam lah. Ada yang sibuk, macam-macam. Ada yang antara takut dan berani. Apa misalnya itu? Antara takut dan berani. Macam-macam ekspresi orang dengan adanya wabah ini. Yang pasti ini adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang tidak pernah manusia rancangkan jauh sebelumnya. Tetapi kemudian itu terjadi dan mengancam kehidupan kita, menjadi teror dalam kehidupan kita. Maka ada satu hal yang kita mau katakan, apa yang kita mau buat dengan hal ini? Belum lagi selesai hal itu, peristiwa menimpa saudara-saudara kita juga di Lu dengan hadirnya bencana alam, dan di berbagai tempat lain di Sorong hadirnya juga banjir dan sebagainya, di Morowali, di mana-mana. Apa yang kita mau katakan tentang hal ini? Mungkinkah kita mau mengatakan kalau engkau punya rencana yang baik dan turut bekerja dalam segala sesuatu, lalu apa yang Tuhan mau lakukan dengan hal ini? Kebaikan apa yang Tuhan mau hadirkan di tengah-tengah peristiwa seperti ini? Saudara, mendatangkan kebaikan, turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya selalu meyakini setiap hal yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik, yang akan senantiasa mendewasakan kehidupan kerohanian kita untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Ibaratnya saudara-saudara, bahwa Tuhan membentuk kita dengan caranya tersendiri dan akan senantiasa memperlihatkan kekuasaannya di tengah setiap peristiwa yang terjadi itu. Yang terpenting bagi kita adalah jalani dalam iman, mohon hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk menimbang setiap perkara dan masalah yang terjadi. Jangan gunakan akal kita saja, jangan gunakan kemampuan kita saja, jangan kita mengikuti roh-roh kedagingan kita, kata firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Tetapi minta petunjuk kepada Tuhan, supaya roh Tuhan itu yang bekerja dalam hidup kita, memberi petunjuk supaya kita tahu apa yang seharusnya kita buat. Dengan demikian kita semakin menyadarkan diri kita bahwa kita sesungguhnya adalah manusia yang kecil. Kita adalah manusia yang tidak punya arti. Tetapi kendati demikian Allah akan mengajak kita untuk menjadi berarti jika dengan sadar bahwa kita akan membawa suatu perubahan-perubahan tertentu dari segala berbagai keberadaan kita. Yang terpenting adalah bagaimana dengan rendah hati melakukan sesuatu. Setiap hal yang kita kerjakan adalah yang lahir dari hati dan pikiran yang dipimpin oleh roh. Siapa kita yang memberi diri untuk suatu pengendalian dan juga penanganan setiap peristiwa dan dampak-dampaknya. Jangan dengan kesombongan. Ingat, Allah turut bekerja selalu bersama-sama dengan kita. Dengan demikian akan ada buah-buah yang baik yang akan memberi makna dan juga pengaruh baik bagi setiap orang yang hidup bersama dengan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat mengalami Tuhan selalu dalam hidup kita bersama. Amin. Mari bersaat teduh sejenak. Kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa, terpuji Engkau. Engkau hadir selalu dalam setiap kehidupan kami. Apapun peristiwa yang hadir dalam hidup kami, apapun masalah yang kami hadapi, Engkau Allah yang kuat dan perkasa. Roh-Mu hadir di dalam kehidupan kami untuk senantiasa
mengingatkan kami bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan ketika kami melihat hidup kami ini sungguh-sungguh kecil dan tidak berarti, bahkan tidak punya reputasi. Mungkin pandangan orang lain dalam kehidupan kami melihat kami bahwa kami tidak punya apa-apa. Kekristenan itu akan selalu bertumbuh dalam kesederhanaannya. Kekristenan itu akan senantiasa hidup berjalan di dalam terang roh-Mu, di dalam terang hikmat-Mu, sehingga setiap perjalanan kehidupan kami mohon ya Tuhan, Engkau jadikan kami sebagai orang-orang yang akan membawa pengaruh baik untuk setiap orang-orang lain. Dan karena itu Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami untuk berjalan bersama, berjuang bersama, untuk berbagai keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Tetapi tidak melupakan Engkau ya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Mampukan setiap jemaat-Mu Tuhan, terkhusus bersama-sama dengan jemaat Pangleon di sini, Klasis Rembon Sadoko, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Tuhan berkati mereka semua. Seluruh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan di gereja masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menolong mereka. Bahkan para pemerintah kami, baik kepala Lembang di sini, pemerintah kecamatan, bahkan bupati, wakil bupati, semua orang-orang yang hadir dalam setiap pikiran-pikiran yang senantiasa memohon hikmat daripada-Mu. Mampukan mereka Tuhan untuk mendapatkan kemampuan dan kesanggupan menimbang segala perkara, dan juga untuk hadir menyatakan damai sejahtera bagi setiap masyarakat. Terima kasih Tuhan atas kebersama-samaan kami, dan peliharakanlah setiap umat-Mu di dalam keberadaan mereka, terkhusus orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang saat sekarang ini mungkin bersama dengan kami beribadah. Oh Tuhan, kasihani mereka. Juga kepada yang sedang sakit, oh Tuhan, berkati mereka, sukacitakan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Bahkan mereka yang sedang dalam pergumulan duka cita, Tuhan, Engkau teguhkan hati mereka untuk terus mendapatkan penghiburan daripada-Mu. Juga saudara-saudara kami yang ada di Masamba, di Rada, di Malangke, di mana-mana saja yang sedang mengalami bencana alam ini, Engkau yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup mereka dalam masalah ini. Ya Allah Bapa dalam surga, Engkau hadir berkarya di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang akan kami tempuh ke depan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau kiranya menolong kami, sehingga semuanya itu mendatangkan sebuah kebaikan bagi kami sebagai orang-orang yang senantiasa mengasihi Engkau. Anak-anak kami semua Tuhan berkati dalam pendidikan mereka. Saudara-saudara kami yang tidak terjangkau secara fisik dengan kami karena ada di perantauan, Tuhan berkati mereka di sana. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau senantiasa menolong supaya kelak akan menemukan setiap apa yang mereka harapkan dan cita-citakan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selanjutnya, arahkan kami untuk terus berjalan di atas rel kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan kami menyampaikan doa Bapa kami kepadamu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Yohanes 15 ayat 4 berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal
di dalam aku. Amin. NJNE 124, kasih karunia Tuhan Yesus. Saudara sekalian, ibu bapak yang kekasih, pergilah kamu dalam kehidupan kamu semua. Teruslah bersandar kepada Tuhan, dekatkan diri kita, di mana rohnya akan tetap ada di dalam hati kita bersama-sama, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. NKB 201, di hidupku ku ada sobat yang setia, kita nyanyikan menutup kebaktian kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama Badan Pekerja Sinode Wilayah 3 Makale, saya menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang
mengikuti ibadah ini di rumah-rumah. Melalui kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada jemaat Pangleon yang sudah berkenan menerima kami untuk melaksanakan ibadah bersama yang akan diikuti Bapak Ibu yang juga tinggal di rumah. Juga kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Metris dan semua yang berperan dalam ibadah ini. Tuhan tetap memberkati Bapak Ibu. Yang ketiga, ingin kami sampaikan bahwa ibadah ini dilaksanakan dalam kerjasama dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja. Ibadah ini dilaksanakan untuk Bapak Ibu bisa menikmati dari rumah, bisa ikut beribadah dari rumah, karena sekalipun gedung gereja sudah dibuka untuk ibadah bersama, tapi masih ada yang dianggap rentan untuk hadir, dan itu diharapkan masih tetap tinggal di rumah, dan merekalah yang diharapkan mengikuti ibadah dari rumah. Seperti yang sudah lanjut usia, mereka yang juga sakit-sakitan, dan anak-anak. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk tetap diingat bahwa ketika kita melaksanakan ibadah di gedung gereja, maka protokol kesehatan mesti dipatuhi. Yang pertama, sebelum masuk gedung gereja, cuci tangan, ukur suhu, tetap memakai masker, dan kalau ada pelindung wajah bisa dipakai, karena virus ini katanya menular melalui 3 jalan: mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, ketika memakai masker, mesti menutup hidung dan mulut. Tidak bisa maskernya di dagu. Tapi menutup hidung dan mulut. Kalau ada kacamata seperti ini, ya pasang di mata, bukan di dahi. Ya. Dan cara duduk tetap dijaga. Mestinya 21, 21, 21. Bukan berjajar ke atas, tapi dua, misalnya 2 di depan, di belakangnya itu 1, di belakangnya lagi 2. Ya. Selang-seling. Ya. Apalagi ini jaraknya terlalu dekat, mestinya selang-seling. Ya. Masih mesti dijauhkan jaraknya. Ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kura semangat. Pada meto. Dan nama.
Terima kasih. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Izinkan kami atas nama pemerintah, masyarakat beserta adik-adik KKN di Lembang Tokpau ingin menyampaikan terima kasih kami yang setinggi-tingginya kepada Satgas COVID-19 Kabupaten Tanah Toraja yang senantiasa bersama dengan kami, dan pada hari ini, pada hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah di jemaat di Gereja Toraja Jemaat Pangleon Lembang Tokpau. Melalui kesempatan ini juga izinkan kami berterima kasih kepada para yang diurapi, Bapak Ibu Pendeta, pengurus BPS Wilayah 3 Makale yang telah berkenan hadir melayani kami di Jemaat Pangleon. Kiranya kita semua senantiasa dilindungi dan diridhoi oleh Tuhan atas perkenaannya. Kita semua boleh dijauhkan dari pandemi penyakit ini. Melalui kesempatan ini juga kami atas nama pemerintah dan masyarakat Lembang Tokpau ingin menyapa kita sekalian, dan di belakang kami, tepat di belakang kami ingin memperkenalkan objek wisata kami yang disebut objek wisata alam Batu Silaga, tepatnya di Dusun Rapte, Lembang Tokpau. Objek wisata ini adalah agrowisata yang masih dalam proses pengerjaan, dan kami mohon doa dan restu dari kita sekalian. Ke depan objek wisata ini akan kami dorong untuk lebih dikenal lagi, untuk lebih dikenal luas secara khusus di Tanah Toraja. Terima kasih, sekian dari kami. Selamat hari Minggu, salam sehat.